Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al-ijtima' al-mubarak wa khususan fi hadhihi al-ayyam من أواخر شوال المبارك لا أنسى أن أهنئكم جميعا بعيد سعيد وعيد مبارك جعل الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين وكل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Satu kebahagiaan dan satu kehormatan bagi saya sekeluarga pada hari ini bisa berkumpul di tempat ini bersama keluarga besar dari almarhum wal maghfurullah Al-Jad Al-Habib Husain bin Abdullah bin Ali bin Syihabuddin. Nah, kita berharap mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Saya pada saat ini tidak dalam kapasitas untuk memberikan tausiah, tapi saya ingin memaparkan katakanlah sebagai resume daripada data-data nama-nama keluarga besar Habib Husain bin Abdullah bin Syihab. Ini saya kumpulkan lewat akhina Al-Fadil, saya punya kakak yaitu Habib Taufik, yang mana beliau kumpulkan ini lewat Habib Fahmi, Habib Hashmi, begitu juga Habib Husain dalam beberapa hari terakhir. Nah, begitu juga dari Sofia yaitu Kak Pia, kita punya kakak anak Habib Syekhan di Pasar Minggu ya ikhwan. Jadi kita kumpulkan semua. Kenapa saya minta kepada saya punya kakak tolong dikumpulkan? Karena kemarin ini kita di sini juga dalam 2 minggu terakhir ini menggelar halal bihalal keluarga Al-Attas dan keluarga bin Yahya. Nah, mereka tuh punya catatan lengkap, kita buat resumenya, kita tampilkan sehingga satu sama lainnya jadi tahu, oh ternyata ini sepupu saya, oh ternyata ini keponakan saya, oh ternyata ini mindon saya. Nah, banyak sekali begitu kita paparkan, yang nggak kenal jadi kenal, yang sudah kenal jadi makin mantap perkenalannya, ternyata bukan sekedar kenal sahabat tapi juga merupakan bagian daripada kerabat. Sebentar lagi akan saya tayangkan, kita lihat sama-sama sambil kita koreksi. Di sini kita sudah dapat dari Habib Husain, masya Allah, ini rincian keluarga daripada Habib Tahir. Nah, ini keluarga daripada Habib Tahir, luar biasa lengkap, semuanya tercantum di sini, dan ini penting. Kenapa penting? Untuk pengenalan kita antar keluarga. Nah, ini kalau dibuat data semacam ini kalau di Robitoh nggak ketemu, karena di Robitoh itu yang dicatat cuma anak laki, jadi nggak ketemu. Nah, untuk mengetahui catatan ponakan, mantu, misanan dari aneka ragam marga, aneka ragam klan, kita memang mesti punya catatan sendiri. Nah, saya minta nanti akan saya tayangkan di sini, ada PDF-nya. Nanti PDF-nya kita kirim ke Habib Taufik untuk disebar di grup supaya semua bisa mendapatkan. Nah, tujuannya apa? Yang akan kita tayangkan ini nggak lengkap, tapi setidaknya kita punya bahan untuk melengkapi. Maka itu saya minta nanti PDF yang kita kirimkan nanti bisa dikoreksi. Kalau kelebihan ya salah diluruskan, kalau kurang ya ditambahkan, sebagai informasi keluarga, insya Allah. Baik, kita akan mulai. Coba ditayangkan, bagian media ditayangkan slide-nya.
Di belakang televisi semua terlihat ya, ada gambarnya. Baik. Langsung saja di sini sebelum kita masuk ke keluarga besar Habib Hussein bin Abdullah bin Syihab, terlebih dahulu kita perlu tahu daripada silsilah kita punya jid. Nah, silsilah kita punya jid, perhatikan. Kita punya jid adalah Al-Habib Hussein bin Abdullah bin Hussein bin Muhammad bin Syekh. Saya berhenti dulu di bin Syekh. Nah, kenapa saya berhenti di sini? Jadi bin Syahab, keluarga kita ini adalah keluarga bin Syahab dari jalur Al bin Syekh. Karena dari keluarga bin Syahab ini ada Al bin Husain, ada Al bin Idrus. Al bin Husain itu seperti keluarga besar daripada Ustadz Dia Syahab, Ami Asad dan lain sebagainya. Nah, itu bin Syahabnya itu dari Al bin Husain. Nah, sementara kita dari Al bin Syekh. Nah, lalu perlu diketahui kebanyakan bin Syahab Al bin Syekh itu dari Palembang. Kebanyakan dari Palembang. Pusat Al bin Syekh itu ada di Palembang. Maka itu saya sampai saat ini memang masih terus menelusuri apakah ada injit-injit kita dulu memang yang pertama kali datang ke Palembang atau bagaimana. Karena Al bin Syekh itu banyak menyebarnya di Palembang. Sehingga banyak orang Palembang pikir Al bin Syekh di Jakarta nih ngungsi dari Palembang kemari. Padahal enggak. Kita memang dari Jakarta. Al bin Syekh Jakarta ya keluarga kita. Al bin Syekh Palembang luar biasa banyaknya. Baik, kita lanjutkan. Nah, Syekh ini bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Syihabuddin Al-Asghar. Nah, Syihabuddin Al-Asghar ini datuknya bin Syahab. Saudara dulu dijuluki Syihabuddin. Dijuluki Syihabuddin, namanya Ahmad. Dijuluki Syihabuddin karena seorang ulama, seorang faqih, seorang mufti. Nah, karena memang pendalaman ilmunya cukup luas, dan ayahnya sendiri seorang qadhi, yaitu Habib Abdurrahman Al-Qadhi. Jadi memang injit-injit bin Syahab ini dulu terkenal sebagai Baitul Ilim. Artinya banyak injit-injit kita dulu memang luas ilmunya, bagus akhlaknya, menyebarkan dakwah ke sana kemari, dan memang sangat berpegang kepada syariat. Nah, kemudian Abdurrahman Al-Qadhi ini ayahnya adalah Syihabuddin Al-Akbar. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa kita ini disebut bin Syahab, ya karena memang itu merupakan nama atau lakop yang terkenal dari datuk kita, baik Syihabuddin Al-Akbar maupun Syihabuddin Al-Asghar. Nah, Syihabuddin Al-Akbar ini bin Abdurrahman bin Ali As-Sakran. Nah, saya berhenti dulu di sini. Ali As-Sakran, kalau kita dengar ada wirid Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Nah, itu wirid datuknya bin Syahab. Kalau kita baca Ratibul Attas, Ratibul Haddad, ada wiridnya biasanya, wirid As-Sakran. Ada Akidah Sakran, ada juga wirid As-Sakran. Nah, itu Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran adalah datuk daripada Al bin Syahab. Nah, kemudian Ali As-Sakran ini ayahnya Abu Bakar. Abu Bakar ini, saudara, perlu kita ketahui, punya anak selain Ali As-Sakran, punya anak yang paling besar yaitu Habib Abdullah Al-Idrus, datuknya klan Al-Idrus. Nah, jadi Al-Idrus itu datuknya dari Abdullah bin Abu Bakar, sedangkan bin Syahab dari Ali bin Abu Bakar. Jadi Abdullah dan Ali bersaudara. Nah, jadi bin Syahab ini adiknya Al-Idrus kalau kita lihat dari jidnya. Nah, kemudian keduanya baik bin Syahab maupun Al-Idrus adalah anak keturunan daripada Habib Abdurrahman As-Segaf. Nah, jadi setiap bin Syahab pasti As-Segaf, tiap Segaf belum tentu bin Syahab. Nah, karena kita ini asalnya dari As-Segaf. Nah, kemudian Habib Abdurrahman As-Segaf ini punya ayah Muhammad Maulad Dawila. Nah, jadi bin Syahab juga masuk klan daripada Maulad Dawila. Nah, cuman karena bin Syahab ini punya keluarga cukup besar, keturunan banyak, sehingga dia menjadi fam warga sendiri. Begitu juga Al-Idrus. Nah, kemudian dari situ Muhammad Maulad Dawila bin Ali bin Alwi Al-Ghayyur. Nah, Alwi Al-Ghayyur ini adalah putra daripada Imam Muhammad Al-Faqih Al-Mugaddam. Jadi Al-Faqih Mugaddam Muhammad bin Ali, saudara, itu adalah datuk daripada kita semua. Nah, Muhammad Faqih Mugaddam ini putra dari Ali bin Muhammad Sahib Mirbat. Muhammad Sahib Mirbat ini makamnya di Oman, perbatasan antara Oman dengan Yaman. Ada satu kota kecil bernama kota Sulala.
Nah, di sana ada makam Al-Imam Muhammad Shaqib Mirbad. Nah, kemudian selanjutnya saudara, Muhammad Shaqib Mirbad punya ayah Ali Khalid Gassam, yaitu bin Alwi bin Muhammad bin Alawi. Nah, ini datuknya Ba Alwi. Nah, jadi kalau kita ditanya tadi kenapa kita Al bin Syekh, karena memang ada datuk kita Syekh namanya. Nah, kenapa kita Syihabuddin? Ya karena memang ada datuk kita yang namanya Syihabuddin. Nah, kenapa kita disebut klan Ba Alwi? Karena memang datuk kita ke atas lagi, yaitu bernama Alwi, putra dari Imam Ubaidillah. Nah, Imam Ubaidillah inilah anak daripada Imam Ahmad Al-Muhajir. Nah, kenapa dijuluki Al-Muhajir? Karena beliau hijrah dari Basrah, dari Irak. Pertama beliau hijrah itu ke Mekah, kemudian hijrah lagi ke Madinah, kemudian setelah itu beliau mengajak keluarga dan sahabat kurang lebih 300 orang, mereka hijrah ke Hadramut. Nah, pertanyaannya kenapa hijrah ke Hadramut? Karena di zaman beliau hidup terjadi fitnah Qaramitah. Qaramitah itu satu sekte ekstrim dari kalangan Syiah yang ketika itu terjadi huru-hara di mana-mana, ada perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran, saudara. Jadi kehidupan perpolitikan saat itu terjadi perebutan kekuasaan yang berdarah-darah. Akhirnya Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, saudara, mengingat, yaitu salah satu riwayat menyebutkan kalau terjadi di mana-mana ada fitnah, maka berangkatlah ke Yaman atau ke Hadramut. Itu menjadi pegangan. Akhirnya beliau hijrah ke Hadramut, dan bukan mudah beliau hijrah ke Hadramut karena saat itu Hadramut dikuasai oleh Khawarij. Nah, Khawarij itu adalah kelompok yang paling anti dengan Ahlul Bait Nabi, paling anti dengan keturunan Sayyidina Ali, saudara. Nah, jadi begitu mereka sampai, diperangi oleh Khawarij. Nah, akhirnya Imam Ahmad Muhajir dibantu oleh kelompok Zaidiyah yang ada di Yaman, Yaman Utara. Saat ini masih ada Zaidiyah, saudara, dibantu mengatasi pergolakan tersebut. Allah berikan kemenangan. Akhirnya orang-orang Khawarij ini, sebagian mereka hijrah ke Oman, sebagian lagi Allah berikan taufik hidayah, akhirnya mereka menjadi pengikut daripada Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Nah, sehingga dari zaman Imam Ahmad Al-Muhajir sampai hari ini, saudara, Hadramut tidak lagi menjadi basis Zaidiyah ataupun basis Khawarij. Zaidiyah adanya di sebelah utara daripada Yaman, Khawarij adanya di Oman, sedangkan Hadramut akhirnya menjadi yaitu satu negeri yang bermazhab Asy'ari Syafi'i sampai hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya Imam Muhajir ini punya ayah Isa Ar-Rumi. Nah, Isa Ar-Rumi ini pemimpin Sadat daripada Husainiyin yang ada di Basra ketika hidupnya. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang meragukan catatan nasab daripada kaum Ba Alwi ini, salah alamat. Karena datuk-datuk mereka dulu pemimpin daripada gobilah Ashraf Husainiyin yang mereka punya catatan lengkap. Sampai hari ini Naqabah Alawiyin atau Naqabah Ashraf dan Sadat yang ada di Irak sampai hari ini, mereka masih punya catatan tentang datuk-datuk kita, ya ikhwan, sampai hari ini. Nah, kemudian Isa adalah putra daripada Muhammad An-Naqib. Nah, julukan An-Naqib itu karena pimpinan, memang pimpinan Naqabatul Ashraf yang ada di Irak saat itu. Nah, Muhammad An-Naqib ini putra daripada Imam Ali Uraidi. Nah, siapa ini Imam Ali Uraidi? Imam Ali Uraidi ini adalah putra daripada Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau adalah adik daripada Imam Musa Al-Kadzim. Nah, jadi Musa Al-Kadzim itu anak tertua daripada Imam Ja'far Shadiq. Anak termudanya adalah Ali Al-Uraidi. Kenapa disebut Uraidi? Karena tinggal di satu desa yang namanya Uraid, di pinggir kota Madinah Munawwarah. Waktu saya awal sekolah di Saudi, itu di awal-awal tahun 80-an sampai 90, makomnya masih ada. Ada masjidnya, ada makomnya di daerah Uraid. Nah, tapi terakhir begitu masuk tahun 2000-an kemari, masjid tersebut sudah dibongkar, makomnya juga sudah dibongkar. Informasi yang kita dapat dipindahkan ke Baqi Al-Gharqad, yaitu pemakaman yang ada di sekitar daripada Masjid Nabawi.
Nah, jadi sekali lagi Imam Ali Uraidi ada, bukan tidak, bukan tokoh fiktif. Dan perlu dicatat juga Imam Ali Uraidi ini dalam buku-buku kitab-kitab sirah atau kitab-kitab rijalul hadis namanya ada tertera. Artinya beliau termasuk salah satu perawi hadis di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, dan namanya memang ada tertera, bukan tokoh fiktif. Nah, kemudian beliau anak Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq, saudara, dijuluki As-Shadiq, saudara, karena memang beliau orang yang tulus, jujur, lurus, zahid, saudara. Dan beliau adalah putra daripada Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Baqir itu artinya orang yang cerdas, pintar, saudara. Jadi bakir bukan dari Baqarah, ya. Nah, kalau Baqarah artinya sapi, bakar, bukan bakir, saudara. Nah, jadi bakir ini bahasa Indonesia juga bahasa Sunda ada, bager. Nah, orang Sunda bilang cager, bager. Bager itu dari kata bakir, bagir. Nah, di sini kebetulan ada nama Habib Bagir nih. Nah, jadi bagirnya bukan dari bagor, bukan. Bagir di sini abqari, orang yang betul-betul cerdas, saudara, pintar, cendikia, dan seterusnya. Nah, kemudian Imam Muhammad Al-Baqir adalah putra dari Imam Ali Zainal Abidin yang punya julukan As-Sajjad karena banyak sujudnya. Dan beliaulah yaitu yang keturunan daripada Sayyidina Husain yang selamat dari pembantaian padang Karbala. Selanjutnya beliau adalah anak Sayyidina Husain. Sayyidina Husain adalah putra daripada Ali ibn Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidatuna Fatimatus Zahra radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, inilah kita lihat silsilah daripada injit kita Habib Husain bin Abdullah bin Syihab. Silsilah ini saya sampaikan bukan buat dibangga-banggakan, bukan. Buat untuk sok-sokan, bukan. Tapi untuk disyukuri. Disyukuri kita, saudara. Nah, itu tujuan daripada pencatatan nasab. Selain di sana ada sejumlah hukum Islam yang memang berkaitan dengan ahlul bait Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, barulah sekarang kita masuk ke putra-putra atau keturunan dari Habib Husain bin Abdullah bin Syihab. Yang pertama ingin saya tampilkan di sini ada Jid Abdullah. Nah, saya belum dapat data lengkap soal Jid Abdullah. Artinya Jid Abdullah ini kawin dengan siapa, meninggal di mana, kubur di mana, bagaimana. Saya belum dapat data lengkap tentang Jid Abdullahnya. Tapi data tentang Jid Abdullah ini punya keturunan, mari kita lihat. Ada anaknya yang bernama Husain. Nah, Husain inilah yang tadi diceritakan oleh Habib Fahmi, saudara, menikah dengan yaitu Jida Mas'ad atau dulu dipanggil Bu Sa'ad. Nah, dipanggil Bu Sa'ad, Jida Mas'ad. Nah, Jida Mas'ad ini adalah putri daripada Jid Muhammad. Jadi Jid Abdullah dengan Jid Muhammad ini adik kakak. Sehingga Husain dan Mas'ad saat menikah mereka adalah sepupu. Nah, dapat satu anak yang diberi nama Habib Syihabuddin. Nah, biasanya dulu dipanggil Yedin. Nah, ini kalau kita panggil Yedin, maaf. Kadang-kadang kan orang ada lakop-lakop supaya orang kenal. Saya punya ayah namanya Husain. Kalau disebut Husain aja nggak ada yang kenal. Tapi kalau disebut Husain Ompong pada kenal. Nah, jadi penyebutan itu bukan untuk menghina, bukan. Itu sebagai alamun, sebagai tanda. Husain mana? Nama Husain banyak. Husain bin Sahab. Wah, abrak-abrak nama Husain bin Sahab. Nah, Husain yang mana? Husain Pandu. Nah, kita punya abah juga dipanggil Husain Pandu. Karena dulu diamanatkan oleh Presiden Soekarno membentuk Pandu Arab Indonesia. Jadi pramuka pertama di Indonesia yang khusus untuk orang Arab disebut Pandu Arab Indonesia. Nah, dulu Hoffman-nya, komandannya adalah kita punya ayah. Makanya kadang-kadang dipanggil Husain Ompong, kadang-kadang dipanggil Husain Hoffman, saudara, kadang-kadang dipanggil Husain Pandu, itu julukan. Nah, kembali kepada Yedin. Dulu saya sendiri memang sering datang ke mana namanya, ke Tenabang, ketemu dengan beliau. Kalau disebut Syihabuddin mungkin orang nggak kenal, tapi kalau disebut Yedin, orang tahu. Kalau ditanya kenapa kau pakai Y, saudara, ini kan ada bau-bau Gresik, bau-bau Jawa Timur. Orang Jawa Timur kan kalau manggil Habib kan Y, Y, saudara. Makanya beliau dipanggil Yedin.
Nah, Yedin ini tadi sudah dipaparkan dapat 8 anak. Nanti akan kita uraikan nama-namanya sebagaimana disebutkan oleh Habib Fahmi. Yang kedua di sini ada Alwi, saudara. Habib Alwi ini keluarganya ada di Sumbawa. Saya nggak jelas sekarang. Apa ada keturunannya, apa enggak, di mana, bagaimana beritanya. Nah, ini kita minta yang hadir di sini siapapun, kalau ada bisa buka komunikasi, kontak dengan mereka supaya kita bisa menyambung silaturahim. Nah, jadi Habib Alwi ini tinggal di Sumbawa, ada anak keturunan di Sumbawa, tapi saya sendiri belum pernah ketemu, saya sendiri belum pernah tahu, walaupun saya pernah ke Sumbawa. Kita coba cari, kita belum ketemu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi kita lihat ada Tolha, ini di Gresik. Nah, ini ada di Gresik, tapi sejauh mana, apa ada keluarganya, keturunannya, saya belum tahu. Datanya kita belum lengkap. Nah, tolong kalau yang hadir di sini atau nanti yang bisa mendengar berita ini bisa tahu yaitu tentang alamatnya atau tentang keluarganya, bisa memberi kabar kepada kita. Kemudian masih ada Ayu, ini juga di Gresik. Nah, ini juga di Gresik. Nah, jadi kita lihat inilah 4 daripada anak-anak Jid Abdullah. Ada Habib Hussein, Habib Alwi, di situ juga ada Tolha dan Ayu. Saudara, yang datanya yang ada ya Habib Hussein aja. Nah, Habib Hussein kita tahu datanya ada, anak keturunannya ada, sampai sekarang kelihatan, tapi yang lain kita belum tahu. Kita masuk yang kedua, Jid Muhammad. Nah, Jid Muhammad ini menikah dengan Maryam Aidit, kemudian menikah juga dengan Ja'rona guru Adam Kebon Jahe, dan menikah juga dengan 2 ponakan pitung. Nah, jadi kalau ada sangkut paut bin Syahab ame pitung di sini nih mulainya nih. Nah, supaya kita tahu ya kawan. Nah, menikah pertama dengan Maryam Aidit. Nah, pertama nikah dengan Habib, saudara ini yang anaknya dapat Mas'ad. Nah, jadi Bu Sa'ad itu ibunya adalah Maryam Aidit dari Gresik, Jawa Timur. Nah, kemudian Bu Mas'ad ini sebelum menikah dengan Jid Hussein tadi, itu pertama kali nikah dengan Habib Ahmad bin Alwi Alaidrus, Gresik, dapat 2 anak. Nah, perhatikan di TV-nya di layar ada yaitu Fatma dan Aluya. Nah, Fatma dan Aluya. Nah, Fatma sendiri tadi sudah disebutkan Habib Fahmi ada 4 anak dari marga Alaidrus, yaitu Ustadz Zain, Ali, Anis, dan Gazi. Nah, kalau Ustadz Zain sudah meninggal dunia, Habib Anis juga, Ustadz Anis sudah meninggal, Ali Gazi, Ali juga sudah meninggal di Solo, di Solo. Nah, Gazi masih ada. Nah, Ami Gazi masih ada di Depok. Nah, kemudian yang kedua Aluya. Nah, Aluya ini saudara dulu dipanggilnya Bu Ning. Dulu dipanggilnya Bu Ning. Aluya. Kalau Fatma dipanggil Bu Emma dulu. Nah, saya ingat betul tuh, saya dulu sering ketemu Bu Emma. Ada Bu Emma, ada Bu Ning. Nah, Bu Ning ini punya 1 anak Al-Habsi, Ustadz Zainal Abidin. Nah, ini keturunannya ada, biasanya rajin datang, ada Hasan, ada Safik. Nah, ini keturunan mereka ya ikhwah. Nah, jadi ini Fatma dan Aluya, anak daripada Kida Mas'ad atau Bu Sa'ad. Nah, kemudian kedua, Jid Muhammad ini nikah, bukan Jid Muhammad, Mas'ad ini menikah dengan Hussein bin Jid Abdullah. Saudara, dapat anak tadi sudah kita sebut Sihabuddin, yang masyhur dengan nama Yedin, punya 9 anak. Nah, ini 99, saudara kita bisa lihat ini nama anak-anaknya. Ada Haidar, Naufal, Syaugi, Farida, Sukaina, Fahmi, Fauzia, Fadlun, Fathia. Yang kita warna merah, saudara, itu udah meninggal dunia itu semua. Nah, yang kuning itu masih ada. Nah, kemudian perlu saya informasikan sedikit bahwa Gida Mas'ad pertama kali kawin itu dengan Alaidrus, yaitu Habib Ahmad Alaidrus, Ahmad bin Alwi. Nah, ternyata Habib Ahmad ini cucunya yaitu Habib Zaki, Zaki bin Ali bin Ahmad. Itu saya punya besan saat ini. Nah, jadi Habib Zaki ini saat ini selaku imam FPI Jawa Barat. Nah, beliau punya anak Habib Zaki namanya Ahmad Muhajir, menikah dengan saya punya putri yang ke-6 yaitu Syarifah Fairuz bin Sahab. Jadi artinya nyambung lagi kemarin.
Ternyata Habib Zaki ini masih cucunya Bu Mas, cucu samping. Nah ini yang perlu kita ketahui sedikit. Jadi lewat begini jadi kita tahu. Tadinya saya sendiri nggak tahu nih kalau besan ternyata masih satu lingkungan kerabat. Nah begitu kita selidikin, oh ternyata besan kita ini masuknya cucu Bu Saad. Nah masih ponakan kita ya ikhwan. Alhamdulillah. Baik, kemudian kita lanjutkan. Yang berikutnya, anak daripada Jid Muhammad adalah Bu Zaina, dulu dipanggilnya Bu Jene, Bu Ipe Jene. Saudara, ini namanya Zaina. Nah, ibu daripada Zaina ini adalah namanya Ja'rona. Siapa Ja'rona? Ja'rona ini anak guru Adam Kebon Jahe, terkenal. Di Kebon Jahe itu dulu ada seorang guru, ustadz, ulama Betawi. Namanya Adam, sampai sekarang ini masih disebut Guru Adam. Nah Guru Adam ini, saudara, Guru Adam ini kakek daripada Bu Zaina. Artinya Jid Muhammad, saudara, selain kawin dengan tadi Maryam Aidit, juga menikah dengan anak seorang guru Betawi yang ada di Kebon Jahe. Nah kemudian Bu Zaina ini tadi sudah dijelaskan oleh Habib Hashmi, menikah dengan Habib Umar bin Husain Al-Haddad, dapat 8 anak. Nah ini nama-nama anaknya. Yang pertama tadi namanya Muhammad, ini yang gugur sebagai pahlawan di Lengkong bersama komandannya yang namanya Dan Mogot. Dan Mogot jadi nama jalanan tuh, dari Cengkareng sampai ke Ketang. Dan dimakamkan di Taman Pahlawan Tangerang. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tangerang. Nah anak-anak yang lain di sini mari kita lihat. Ada yang disebut Mukhdar, ada Hamid, ada Abdillah, ada Ali. Ali ini Ami Ali, abahnya Hashmi. Kemudian ada Sundus, itu yang tadi dipanggil Maki atau Buci. Nah, kemudian masih ada Alwi dan Ahmad. Nah, sedikit tambahan. Saya tidak tulis nama-nama anak-anak mereka di sini karena nanti jadi kepanjangan penulisan di slide-nya. Tapi di sini kita punya catatan. Nah, kita lihat di sini catatannya. Saudara, tidak ada keturunan. Anaknya Mokhtar, ada Maria Kifti, ada Maria Sofi, ada almarhumah Maria Sinta, ada Maria Devi, dan Maria satu lagi Maria N. Nuke, ya satu lagi Maria Nuke. Kemudian almarhum M. Lutfi, ada Abdullah, Farida, dan Lutfia. Kemudian yang berikutnya Amidillah, yaitu Abdillah. Itu punya anak 3, Peter Umar, Sarif Umar, Yasmin Manela. Kita tulis di situ hanya jumlah anaknya saja. Kemudian Ami Ali punya anak, di situ ada 6 ya. Nah, ada 6, ada Arif Jamal, Muhammad Hashmi yang tadi sudah menyampaikan sambutannya, Irma Najma, Naida Lutfia, kemudian si kembar Hana dan Hani. Baik. Nah, kemudian Arhat dan Fakih. Mau tanya, ini ada nggak anak-anaknya? Iya, tapi ada ya keturunannya. Mereka nih berempat sudah meninggal dunia. Fauzi sama Fathi, ada anak-anaknya. Berarti cucu-cucunya Buci ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang berikutnya ada Alwi. Alwi cuma punya anak cuma 1, Rudi Sarif Hussein. Sudah meninggal dunia. Kemudian yang terakhir nama Ahmad, yaitu Muhammad. Nah, kalau data ini ada yang kurang, yuk salah, yuk kita perbaiki. Lewat data ini kita jadi tahu siapa kerabat kita, siapa sepupu kita, dan seterusnya. Nah, inilah anak cucu daripada Bu Zaina. Bu Zaina
putri daripada Jid Muhammad. Nah kemudian selanjutnya setelah Bu Zainah ada Syekhan. Ami Syekhan Pasar Minggu, Allah yarhamu, sudah meninggal dunia. Nah Ami Syekhan ini ibunya adalah namanya Fatimah, keponakan Pitung. Setahu saya Pitung nggak punya anak, tapi keponakannya banyak ya Ikhwan. Nah, ada dua keponakan Pitung yang kawin dengan Jid Muhammad. Yang pertama Fatimah dapat anak Ami Syekhan dan Umiyah, dan yang kedua adalah Zawiyah. Zawiyah juga keponakan di Pitung. Jadi ada dua keponakan Pitung yang dinikahi Muhammad. Nah kalau ada yang tanya bagaimana kok bisa dinikahi sama keluarga Pitung, jadi singkat cerita saja, dulu kita punya Jid Muhammad tinggalnya depan Pelni sini nih. Nah, depan Pelni nih dekat rumah Hashmi dulu. Nah itu di situ dulu ada tapal kuda. Nah, karena beliau itu punya usaha, punya ratusan delman yang operasinya di kota dan ada juga operasinya di Kebayoran. Nah setiap sore delman-delman pulang. Kalau yang dari kota aman, pulang dari sana nyetor, pulang dari sana nyetor para kusirnya. Tapi yang dari Kebayoran setiap pulang alasannya dipalak sama anak buah Pitung. Nah, pulang, beb dipalak, beb dijegat, beb dibegal. Nah, siapa yang memegal, siapa yang menjegat? Ngakunya anak buah Pitung. Nah ini Jid Muhammad dengar begitu, saudara, nggak ngutus orang. Nah, dia hanya ngutus orang, coba selidiki siapa tuh Pitung. Nah begitu dapat kabar Pitung tuh jagoan, Pitung tuh ini, Pitung itu, macam-macam lah. Nah akhirnya Habib Muhammad tertarik untuk datangi Pitung. Mau ketemu Pitung, mau nanyakan kenapa kok delman-delman dia kok di ini. Kan biasanya Pitung itu kan yang dirampok itu kan Belanda, company, penjajah, dibagi-bagi ke fakir miskin. Nah ini kenapa kok delman Habib dibegal juga? Saudara, didatangin sama Jid Muhammad. Emang berjahat lain ya. Akhirnya begitu didatengin, ketemu Pitung, singkat cerita, diskusi-diskusi minta supaya delmannya tidak diganggu lagi ya ikhwan. Akhirnya yang nyediain air ponakan Pitung, Harman lamar jadi. Nah itu yang namanya Fatimah. Nah jadi anak kawin, dapat anak Ami Syekhan. Nah dapat anak Ami Syekhan. Enggak lama dari situ saudara, nah Fatimah nawarin, beb kalau mau kawin lagi jangan jauh-jauh sama sepupuannya aja. Nah ini istrinya yang nawarin, kalau mau kawin jangan jauh-jauh, anak punya sepupu tuh ada bisa dikawinin. Nah akhirnya kawin lagi sama sepupunya namanya Zawiyah. Nah ini Zawiyah ini punya anak Husain, anak punya abah. Nah, saudara, jadi itulah semenjak perkawinan tersebut tidak ada satu delman yang berani diganggu lagi. Pokoknya dari Kebayoran pulang aman, dia punya setoran lengkap, nggak ada lagi anak buah Pitung yang berani untuk menghadang. Nah ada punya apa, Zawiyah ini dikubur di kebun nanas di keluarganya di Masjid An-Nur. Itu keluarga besar anak turunan Pitung, kebun nanas Kebayoran. Nah Manyai dulu dipanggil Manyai, Zawiyah dikubur di situ sama kakak-kakaknya semua. Keluarga besar Pitung banyak dikubur di samping Masjid An-Nur di kebun nanas Kebayoran. Itu sedikit saja untuk kita ketahui ya ikhwan. Baik, yang berikutnya saya tuliskan di sini Husain. Ini saya punya ayah. Nah, atau sebelum itu kita lihat Syekhan ini punya anak satu, Sofia, dipanggil Kak Pia, masih ada sampai hari ini, tinggal di Pasar Minggu. Datang nggak Kak Pia? Oh ada di belakang Kak Pia. Nah, alhamdulillah. Nah Kak Pia ini punya anak dua. Yang pertama Intan, yang kedua Eva. Eva datang Eva. Ya ini Eva. Nah jadi Ami Syekhan dulu cirinya gampang, model kayak Hasmi begini, rambutnya putih semua. Dari muda, bukan putih karena tua, bukan, dari muda memang. Nah, itu khas cirinya. Nah, jadi rambutnya tuh putih semua udah Ami Syekhan. Masya Allah, orangnya sangat baik, Allah yarhamu. Nah itu yang perlu kita ketahui. Kemudian yang berikutnya Husain. Nah Husain ini ibunya namanya Zawiyah, tadi sudah saya jelaskan. Ini punya yang tercatat 8 anak, nanti kalau kurang ditambahin. Nih. Yang pertama adalah Anissa. Nah Anissa ini punya anak 11. Kemudian yang kedua Ushe. Namanya kayak tadi Hasmi bilang, ke Belanda-Belandaan. Sebenarnya namanya Sulfia ya, Sulfia yang picel ya. Ya.
Ada Ushe punya 6 anak. Kemudian ada Muhammad Jamal, Muhammad Arif, Muhammad Hasan. Jadi anak punya abah paling demen namain anak lelaki pakai Muhammad. Nah, Muhammad Jamal meninggal waktu kecil, Muhammad Arif meninggal waktu kecil, Muhammad Hasan meninggal waktu remaja. Nah, yang masih hidup saat ini Kapice punya anak 4, Taufik, Muhammad Taufik, ini Habib Taufik, saudara punya anak 2, dan saya sendiri Rizik punya anak 8. Nah, kita lihat di sini catatan tambahan tentang anak-anak ini. Kita lihat Anissa ini punya anak 11. Arif Safari, Yan Ismahara, Rijal Mona, Nurul Kamila, Ad-Durrun Nafis, Abul Abbas Saifullah, Muhammad Ramadana, Siti Ramadhani, Suryanti, dan Muhammad Hussein. Ada yang hadir di sini? Angkat tangannya, coba kita mau lihat. Ya, ini keluarga daripada Anissa. Nah, yang lelaki juga ada. Yan mana kok? Ya, Naam, ada Yan, ada siapa lagi? Hussein. Ada siapa lagi yang hadir? Naam. Nah, itu anak-anak daripada keturunan Anissa. Baik. Nah, berikutnya perlu diketahui Anissa ini anak punya abah dari istri Sundawi, orang Bogor. Kawin dengan orang Bogor, dapat anak 1, Kaisa, kita manggilnya ke Anissa, yang dapat anak 11 tadi. Kemudian yang berikutnya, istri keduanya dari Sumatera Barat, dari Padang, ya kawan. Nah, itu anak-anaknya tadi tuh. Pertama Sulfia atau dipanggil Pice, punya anak 4. Ada Iwan, Widya, Rudi, dan Dina. Kemudian Rostian, itu dipanggilnya Ushe, punya 6 anak. Nah, itu anak-anaknya ada Dani, Wisnu, Didit, Anda, Digi, dan Dina. Ada yang datang nggak kemari? Ada yang hadir? Nah, belum kelihatan ini anak Ushe dan Pice. Terus tadi kita sebutkan Muhammad Arif, Muhammad Jamal, Muhammad Hasan sudah meninggal dunia sejak kecil atau remaja. Habib Taufik, Muhammad Taufik punya anak 2, Ersyad dan Yasmin. Nah, Ersyad datang. Nah, Ersyad lagi kerja, Yasmin sama. Nah, ada 2 anaknya Habib Taufik. Terus istri yang terakhir, ketiga dari Petamburan. Nah, dari keluarga besar Al-Attas, Alwi bin Zain. Yaitu saya punya ibu, dapat anak 1 saya, dan punya 8 anak saya sendiri. Ada Rufaidah, Humaira, Zulfa, Najwa, Mumtaz, Fairuz, Zahra, dan terakhir Abdullah. Rufaidah mana? Hadir. Aida. Nah, biar pada kenal, itu yang angkat tangan Aida. Aida, diri Aida. Nah, ini Aida, anak pertama saya. Rufaidah, Syihab. Humaira ada, Humaira. Ya, ini Humaira nih seneng nulis novel dia. Nah, lagi belajar jadi novelis. Baik, kemudian yang berikutnya Zulfa. Zulfa sedang menemani mertuanya di rumah sakit, jadi tidak hadir. Kemudian berikutnya Najwa. Mana Najwa? Itu Najwa yang paling pinggir. Nah, Najwa saya punya putri yang ketiga. Yang keempat Mumtaz. Ada hadir Mumtaz? Mana Mumtaz? Ada di dalam. Barusan ada di sini. Ya, Mumtaz. Kemudian Fairuz. Fairuz sedang hamil besar, ada di Bandung, jadi nggak bisa hadir hari ini. Yang berikutnya Zahra. Ada Zahra hadir? Nah, itu Zahra. Saya punya putri yang ke-7. Nah, kemudian setelah dapat 7 anak, sekian nama perempuan semua. Nah, sekarang dikaruniakan anak laki-laki, namanya Abdullah. Mana Abdullah? Nah, ini Abdullah. Naam, Abdullah Syihab. Di Robito mesti dicatat Abdullah. Iya, kalau gak dicatat repot tuh nanti. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Baik, kita lanjut. Berikutnya ada Maryam. Maryam ini satu ibu dengan Syekhan. Satu ibu dengan Syekhan. Kalau dengan Hussein beda ibu. Nah, ini beliau ini nikah dengan Ali Syahab, dapat 2 anak. Yaitu pertama Muhammad, kedua Nadira. Nadira ini yang dipanggil Kadudi. Dipanggil Dudi. Nah, Dudi ini punya anak namanya Ari Al-Haddar. Mana Ari? Ada datang Ari? Ya, diri ini Ari. Naam, ini Ari anak Kadudi. Naam, Nadira cucu daripada Maryam. Nah, inilah anak cucu daripada Jid Abdullah dan Jid Muhammad. Berikutnya kita masuk Jid Tahir. Nah, kita dapat data lengkap banget nih, luar biasa.
dari Habib Hasan ya ikhwan. Luar biasa, ini lengkap, betul-betul lengkap. Nah di sini sebagian saya tuangkan di sini. Mari kita lihat di apa namanya, di layar mati. Kenapa layar mati? Oh enggak belum. Ya, baik. Jid Tahir ini pertama nikah dengan Zulaikha adik Maryam Aidit, ibunya Mas'ad Jid Muhammad. Jadi artinya istri Jid Tahir yang pertama itu saudara daripada Maryam Aidit. Maryam Aidit itu ibunya Bu Sa'ad. Nah, ibunya Bu Sa'ad, supaya kita tahu ternyata istri Jid Tahir dengan istri daripada Jid Muhammad ya. Nah itu adik kakak. Ini dapat anak. Yang pertama ada Umar Nur Khadijah. Umar tidak ada keturunan. Sementara ini kita lihat belum ada keturunan. Ada keturunannya Umar? Ya, kemudian Nur juga. Kita nggak dapat kabar ada keturunan. Kemudian Khadijah. Ini menikah dengan seorang Habib bermarga bin Syekh Abu Bakar. Siapa namanya? Bin Syekh Abu Bakar. Abdullah atau Umar? Abdullah ya. Umar Syekh Ali Drus. Oh enggak, lain ya. Ini dengan Syekh Abu Bakar dapat anak 3. Ini nama-nama anaknya. Pertama Hadun di Cengkareng. Kemudian kedua Ali Banyuwangi. Ketiga Aluya, ini kawin sama Al-Hamid di Pasuruan. Nah, ada turunannya di sini? Mana? Oh, ada. Ini dari turunan ini nih, Umi Khadijah. Dari Hadun. Hadun atau Ahmadun, Muhammadun. Muhammadun, dipanggilnya Hadun. Iya, alhamdulillah. Kalau yaitu apa namanya? Ali, betul di Banyuwangi. Oh, ada anak-anaknya di Bekasi. Ya, kalau Aluya betul Pasuruan. Iya. Kalau kawin sama Al-Hamid Pasuruan, Al-Hamid Pasuruan keluarga kita juga. Jadi anak punya Umi pertama kali kawin dengan Al-Hamid Jawa Timur. Warganya di Pasuruan sama di Lawang. Dapat anak punya kakak Tahir bin Hamid bin Muhsin Al-Hamid. Setelah itu baru kawin sama bin Syahab. Nah kemungkinan besar nih Al-Hamid Pasuruannya masih keluarga kita ini. Ya, cuman kita belum ada catatannya nih. Baik, kemudian kedua, Jid Tahir itu menikah dengan Fatimah binti Alwi bin Sahil. Nah, ini ada hubungan dengan keluarga bin Sahil. Nah, dapat anak pertama di sini ada Husain. Ini punya 5 anak, yaitu Syekh, Alwi, Faruk, Luli, Syifa. Betul ya? Nah, kemudian yang berikutnya. Nah, siapa ini Syekh? Ini kalau nggak salah Syekh ini abahnya Profesor Anis. Betul. Profesor Anis mantan rektor Universitas Indonesia. Nah, jadi rektor UI beberapa waktu yang lalu Profesor Anis Sahab. Kalau nggak salah putranya Habib Syekh nih. Naam, Syekh bin Husain bin Tahir. Saudara. Baik. Kemudian yang berikutnya ada Abdullah. Ini punya 3 anak. Nah, yang pertama ada Tahir, Hamid, dan Gasil. Nah, Tahir punya 6 anak. Ali, Hasan, Husain, Farhana, Mona, dan Hasana. Hasana yang Fadil Muhammad. Ya, oh jadi ya. Jadi yang namanya Mona ini menikah dengan Habib Bagir. Nah, Mulahela. Kemudian yang namanya Hasana menikah dengan Fadil Muhammad. Nah, Fadil Muhammad kalau nggak salah sekarang jadi anggota dewan bukan? Anggota DPR RI ya? Oh DPD. Nah, ya ini supaya kita tahu ini anak-anak Ami Tahir ada Ali, Hasan, Husain, Farhana, Mona, Hasana dan seterusnya. Tentunya ini di bawah Hasan, Husain apa ini masih ada keturunan nih yang belum masuk nih. Nah, Husain kan masih punya keturunan ke bawah ya, Hasan juga. Ya nanti boleh dilengkapi, kita cuma sampai sini aja nih kita tulis. Kemudian Hamid ada 6 anak. Kalau nggak salah Hamid ini insinyur ya. Ya insinyur Hamid dulu di Gibintaro. Yang bangun Monas. Masya Allah insinyur Hamid ini yang bangun Monas ini.
Nah ini anaknya ada 6, Irfan, Arkan, Ferry, Vera, Fikri, Rini. Betul. Gasim, anda nggak punya catatan kalau Gasim? Ada 2. Siapa tuh? Ada di sini ya. Helmi, Mema, masih ada anak-anaknya ya. Alhamdulillah di sini kita masih kosong, kita belum tulis. Nanti insya Allah kita lengkapi. Nah itu yang Gasim. Kemudian berikutnya ada lagi yang Maryam, tidak ada keturunan. Nah ini bukan Umi Iem. Dulu disebut iya, ini Maryam ini yang dulu disebut Umi Iem Ciliritan ini. Nah betul. Iya, memang nggak ada keturunan ya, nggak ada. Kemudian yang berikutnya Zainabun, anak manggilnya Bu Embun. Nah Bu Embun tuh uminya Kapiah. Nah Zainabun. Nah ternyata Zainabun, Bu Embun ini juga kawin misan sama Ami Sehan. Nah sepupu ini juga sepupuan sama Ustadz Hamid Al-Attas dari ibu. Karena ibunya Ustadz Hamid bin Sahil. Nah ibunya Bu Embun juga bin Sahil. Ustadz Hamid Al-Attas ini abahnya Ustadz Husin Rasil. Nah Ustadz Husin Rasil yang di Cibubur itu abahnya namanya Habib Hamid bin Hud. Itu dia Al-Attasnya bin Hud, tapi uminya bin Sahil. Uminya bin Sahil dulu di Ciliritan juga. Nah itu sepupu daripada Habib Hamid. Ini nikah dengan Ami anak, Syekhan anak daripada Jid Muhammad, dapat 1 anak Sofia yang tadi sudah kita sebutkan. Yang berikutnya ada Salma. Ini menikah dengan Asa Bafagi. Nah, ini menikah dengan Habib dari Bafagi, dapat 8 anak, betul. Nah ini anak-anaknya. Ada Ahmad, Habibah, Nurul Kamil, Ramzi, Yusri, Wardi, Rusdi, dan Fitri. Ada yang hadir? Oh banyak, iya. Ini dari Bafagih nih, semua. Alhamdulillah. Nama apa? Asa. Asa atau singkatan? Apa tuh? Oh Abdullah bin Syekh bin Ali Bafagi. Kita nggak tahu nama lengkapnya, taunya Asa ya. Kalau nggak salah dulu pernah apa? Jadi dubes, duta besar di. Ya, jadi beliau ini dulu Asa Bafagi ini pernah jadi dubes di beberapa negara. Wartawan senior terkenal namanya Asa Bafagi. Orang taunya Asa, ternyata Asa itu singkatan Abdullah bin Syekh bin Ali Bafagi. Alhamdulillah banyak yang hadir di sini nih, yang dari Bafagi. Alhamdulillah, jazakumullah khairal jaza. Ini betul anak-anaknya ada 8 ini. Betul ya? Masih ada semua? 4 udah meninggal. Boleh nanti diinformasikan ya untuk tambahannya. Jazakallah khair, terima kasih banyak. Nah sekarang yang terakhir Jid Syekh. Nah kita nggak punya data tentang Jid Syekh ini apa dan bagaimana, tapi Jid Syekh ini punya anak perempuan namanya Nur. Nah Nur ini menikah dengan orang Singapura, dengan Sayyid Abdullah bin Harun bin Syahab. Kemudian dapat 4 anak. Ada Muhammad, ada Harun, ada Syekh, ada Abu Bakar. Ada kayak keluarganya di sini. Dan ini yang namanya Muhammad punya anak, namanya Umar, dipanggil Datuk Umar. Ini orang penting di Singapura dulu. Beliau punya ayah Muhammad. Nah dulu kalau ada dulu Singapura dari zaman sebelum jadi negara kan ada kesultanan dulu di sana. Sultanan masuk Johor ya. Nah ini keluarga beliau ini banyak berperan di kesultanan. Hari ini nggak ada turunannya keluarganya yang hadir. Ini ada Jid Syekh namanya. Nah ini saja yang bisa saya sampaikan. Nah akhirnya kita lihat di sini perhatian. Kami mohon maaf bahwa informasi keluarga Habib Husin bin Abdullah Syihab dalam data keluarga ini belum lengkap. Nah harap anggota keluarga yang punya informasi tambahan untuk melengkapi data ini dan bisa memberikan informasinya kepada kami untuk kelengkapan data. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Ini kalau nanti dilengkapi, kalau tahun-tahun depan kita ada uat lagi, kumpul lagi, datanya bisa lebih lengkap. Sehingga kita bisa lebih saling mengenal satu dengan lainnya. Dan kita harapkan di waktu-waktu mendatang, kita bisa kumpul lebih lengkap lagi. Bisa dari semua keturunan ini betul-betul bisa hadir. Seperti kemarin, keluarga besar daripada Habib Utsman bin Yahya, hampir 1000 yang hadir.
luar biasa saudara, karena memang kebetulan mereka kebanyakan keturunannya di Jakarta dan sekitarnya. Nah jadi sekali lagi sebetulnya keluarga kita juga Habib Hussein bin Abdullah bin Syihab ini kalau kumpul banyak juga Habib. Nah kita berharap ke depan mungkin ini bisa sebagaimana tadi saran dari Habib Hashmi, bisa berkesinambungan, bisa berkelanjutan, supaya bisa kita saling kenal satu sama lainnya insya Allah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi ini bukan tausiah, tapi ini pemaparan resume dari beberapa tadi yang sudah dipaparkan oleh Habib Fahmi, Habib Hashmi, begitu juga Habib Hussein. Mudah-mudahan ini manfaat untuk kita.